Halo anak-anak, selamat datang di pelajaran matematika kelas 5. Ada 8 topik yang akan kamu pelajari di kelas 5 ini. 4 topik pada semester pertama dan 4 topik lagi pada semester kedua. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan dua pecahan biasa. Ibu yakin kamu tentu ingat apa pecahan biasa itu. Pecahan biasa adalah sebuah pecahan di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 1/4. Angka 1 sebagai pembilang lebih kecil daripada 4 yang merupakan penyebutnya. Contoh lainnya adalah 5/6, 4/7, dan sebagainya. Dalam video bagian 1 ini, kamu akan mempelajari yang pertama tentang penjumlahan dua pecahan biasa yang berbeda penyebut. Dan yang kedua adalah pengurangan dua pecahan biasa yang berbeda penyebut. Tapi sebelum Ibu menjelaskan penjumlahan dan pengurangan dari dua pecahan yang berbeda penyebutnya, Ibu akan mengulang sedikit tentang penjumlahan dan pengurangan dua pecahan yang penyebutnya sama. Mari kita lihat contoh berikut. Di sini ada penjumlahan 2/5 ditambah 1/5. Berapa hasilnya? Ibu akan menggambarkan tiap pecahan menggunakan persegi-persegi kecil seperti ini. Ini adalah gambar dari pecahan 2/5 dan ini adalah gambar dari pecahan 1/5. 2/5 ada dua bagian yang diarsir dari 5 bagian yang ada. Dan 1/5 memiliki satu bagian yang diarsir dari 5 bagian yang ada. Kalau Ibu letakkan 1/5 di atas 2/5, maka terdapat 3 bagian yang diarsir dari 5 bagian yang ada. Artinya, pecahan 3/5 merupakan hasil penjumlahan dari 2/5 dan 1/5. Mari kita lihat contoh yang kedua. Berapakah 7/8 dikurangi 5/8? Ibu gambarkan 7/8. Ada 7 bagian yang diarsir dari 8 bagian yang ada. 7 bagian yang diarsir ini Ibu beri warna biru. Kemudian gambar yang 5/8 ada 5 bagian yang diarsir dan Ibu beri warna merah. Kalau kita lihat, pengurangan artinya diambil dari 7 bagian yang diarsir ini, diambil 5 bagian. Jadi, kalau kita lihat, kalau 7 bagian yang diarsir warna biru itu, kita tutupi dengan 5 bagian yang diarsir warna merah, atau kita ambil 5 bagian, jadi yang warna merah ini artinya kita ambil, maka tersisa adalah 2 bagian yang berwarna biru. Sehingga hasilnya adalah 2/8. 2/8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. 1/4 merupakan pecahan yang paling sederhana. Jika kamu memperhatikan contoh ini, penjumlahan dan pengurangan ini, maka kita dapat menyimpulkan aturan penting dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah penyebut dari tiap pecahan harus sama. Ini dalam penjumlahan ini, semua penyebutnya adalah sama. Dan dalam pengurangan ini, semua penyebutnya juga sama. Ada 3 langkah dasar yang dapat kita gunakan dalam penjumlahan atau pengurangan dua pecahan yang berbeda penyebutnya. Yang pertama, kamu harus memastikan penyebut dari semua pecahan itu sama. Untuk menyamakannya, kamu dapat menggunakan pecahan senilai. Langkah yang kedua, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Ingat, hanya pembilangnya. Penyebutnya harus tetap sama. Dan langkah yang ketiga, jika hasilnya dapat disederhanakan, kamu sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana.
Mari kita coba langkah-langkah tersebut dalam contoh berikut. Berapakah 1/3 ditambah 1/6? Perhatikan gambarnya. Kamu dapat melihat 1/3 itu sama dengan 2 kalinya 1/6, atau 1/6 setengahnya dari 1/3. 1 bagian dari gambar 1/3 besarnya sama dengan 2 bagian dari gambar 1/6. Maka kita dapatkan 1/3 sama dengan 2/6. Kalau gambar 1/6 ini diletakkan di atas 1/3, maka 3 bagian yang diarsir dari 6 bagian yang ada. Jadi ada 3 bagian yang diarsir dari 6 bagian yang ada. Sehingga dapat kita tuliskan 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 ditambah 1/6. 1/3 ini kita ubah menjadi 2/6. Nah, penyebutnya di sini sudah sama. Jadi, kita bisa jumlahkan langsung pembilangnya. 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. 3/6 ini bukanlah pecahan yang sederhana. Jadi, harus kita sederhanakan dahulu. 3/6, kalau pembilangnya kita bagi 3 dan penyebutnya juga kita bagi 3, maka hasilnya adalah 1/2. Kalau kita lihat dari gambar ini sama saja dengan pecahan 1/2. Mari perhatikan contoh berikutnya. Berapakah 5/14 ditambah 3/7? Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu memastikan bahwa semua penyebutnya sama. Pada soal ini penyebutnya berbeda. 5/14 penyebutnya 14 dan 3/7 penyebutnya adalah 7. Nah, kalau kita lihat 14 itu adalah 2 kalinya 7. Artinya 14 sama dengan 2 dikali 7. Jadi, kalau kita gunakan pecahan senilai 3/7 sama dengan 6/14. Pembilangnya 3 dikalikan 2 sama dengan 6, dan penyebutnya 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Sekarang kita sudah memiliki penyebut yang sama. Jadi, 5/14 ditambah 3/7 sama dengan 5/14 ditambah 6/14. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menuju langkah yang kedua, yaitu jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya harus sama, tidak boleh dijumlahkan. Maka 5/14 ditambah 6/14 sama dengan 11/14. 11/14 merupakan pecahan yang paling sederhana. Pengurangan dua pecahan yang berbeda penyebutnya menggunakan aturan yang sama dengan penjumlahan. Kita lihat contohnya. 3/4 dikurangi 3/8. Berapakah hasilnya? Perhatikan, di sini ada gambar 3/4 dan juga gambar 3/8. Pada gambar 3/4 ini, satu bagiannya besarnya sama dengan 2 bagian pada gambar yang 3/8 ini. Sehingga 3 bagian pada gambar 3/4 ini besarnya sama dengan 6 bagian pada gambar yang ini. Jadi, kita bisa ubah 3/4 menjadi 6/8 dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 2. Dan kita peroleh 3/4 dikurangi 3/8 sama dengan 6/8 dikurangi 3/8. Hasilnya sama dengan 3/8. Dan kita tidak perlu menyederhanakan 3/8 karena 3/8 merupakan pecahan yang paling sederhana. Mari perhatikan contoh berikut.
Berapakah 3/4 dikurangi 1/6? Untuk contoh kasus yang seperti ini, kita bisa menggunakan cara mencari pecahan senilai dari kedua pecahan ini. Yang pertama adalah 3/4. Kita cari pecahan senilai dari 3/4. 3/4 itu sama aja dengan 6/8, sama dengan 9/12, dan sama juga dengan 12/16. Kemudian kita cari pecahan senilai dari 1/6. 1/6 sama dengan 2/12. Nah, kita berhenti sampai di sini mencari pecahan senilainya. Karena kita sudah mendapatkan penyebut yang sama dari kedua pecahan ini, yaitu 2/12 dan 9/12. Maka kita bisa langsung ubah kedua pecahan ini. 3/4 dikurangi 1/6 sama dengan 9/12 dikurangi 2/12. Hasilnya adalah 7/12. 7/12 ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Nah, anak-anak, sampai di sini video bagian 1 dari topik yang sekarang. Kamu bisa mencoba latihan yang pertama tentang penjumlahan dua pecahan yang berbeda penyebutnya di aplikasi sekolah. Terima kasih sudah memperhatikan dan sampai bertemu kembali di bagian yang kedua.